Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini. Sebab siapa kami ini Tuhan? Kami orang-orang berdosa. Kami terbatas dalam segala sesuatu. Dan karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon hari ini kami sungguh-sungguh dimampukan. Bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Tuhan tolong jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perayaan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus bagi kita, tema kita yang ditetapkan oleh Majelis Sinode tema kita adalah kematian Kristus untuk penyembuhan dan pemulihan. Pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-49. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukuli diri. Semua orang yang mengenali Yesus dari dekat
termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Yang ada di rumah juga, shalom. Semoga saudara ikuti ibadah ini dengan baik. Kita ada dalam sebuah kesempatan di mana kita beribadah, memperingati, merayakan kematian Tuhan Yesus bagi kita. Saya meminta saudara supaya hari ini ketika mendengar khotbah ini, saudara membayangkan bahwa saudara sementara berada dalam sebuah situasi duka cita. Saudara sementara berada di rumah duka dan melihat ada orang yang mati. Saudara-saudara, manusia itu sesungguhnya sudah mengenal kematian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Kita percaya bahwa kalau hidup itu ada, maka mati itu sebuah kepastian. Saudara-saudara, tiap-tiap hari kita mendengar berita tentang kematian. Tiap-tiap hari kita melihat ada kematian. Apalagi situasi seperti sekarang di mana pandemi COVID ini. Pokoknya jangan dengar itu bunyi ambulans itu. Itu langsung kita pikir ada lagi yang mati. Jadi kalau bicara tentang kematian itu bukan hal yang asing. Karena dia bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, sebenarnya kematian itu adalah sebuah keadaan yang alamiah. Dapat dialami oleh siapa saja dalam perjalanan hidup ini. Siapapun. Semua orang yang hidup akan mati. Saya kira kita sadar dengan baik bahwa tokoh-tokoh besar sekalipun pasti mati. Para politisi ternama mati. Artis mati juga. Pendeta-pendeta mati. Orang-orang awam mati. Olahragawan mati juga. Pengusaha mati juga. Jadi dia sesuatu yang sesungguhnya terjadi secara alamiah. Saudara-saudara, lalu apa kesan kita ketika kita berhadapan dengan kematian? Kalau ternyata orang yang mati itu, orang yang meninggal itu adalah orang yang kita kasihi, betapa kita terjebak dalam keputusasaan. Kita sakit hati. Bahkan sejumlah orang kehilangan gairah hidupnya. Kalau yang mati itu suami, kalau yang mati itu istri, kalau yang mati itu anak-anak, kalau yang mati orang tua, pacar, yang betul-betul kita kasihi, kita seperti putus asa. Kehilangan gairah hidup. Kita sepertinya tidak tahu mau buat apa. Saudara, tetapi yang menarik dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus itu adalah bahwa kematian Tuhan Yesus itu memberi arti luar biasa, memberi pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Sehingga kematian Yesus itu dilihat dalam sebuah keadaan yang berbeda dengan kematian-kematian yang tiap-tiap hari kita lihat, tiap-tiap hari kita dengar. Kematian Tuhan Yesus ini sangat berbeda dengan apapun atau siapapun yang mengalami kematian. Saudara-saudara,
Mari kita lihat sedikit dosa dan kematian dalam kehidupan orang Israel. Bagi mereka dosa itu bukanlah sekedar pelanggaran manusia terhadap hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Tuhan Allah saja. Dosa bukan sekedar pelanggaran atas hukum-hukum Tuhan. Bukan sekedar itu. Tetapi dosa itu adalah sebuah pemberontakan yang serius. Pemberontakan. Upaya untuk melawan Allah. Dan semua pemberontakan dan upaya untuk melawan Allah, hukumnya adalah harus mati. Ini bukan sekedar kita tidak patuh pada peraturan. Tetapi dosa sangat berkaitan dengan pemberontakan. Dan upaya serius untuk melawan Tuhan Allah. Dan hukumnya mati. Saudara-saudara, sebenarnya dalam tradisi orang-orang Israel, penebusan dosa dengan pencurahan darah telah dipraktekkan dalam kehidupan umat Israel sejak awal. Sejak lama sudah ada praktek-praktek yang berkaitan dengan penebusan dosa, pencurahan darah. Itu sudah terjadi awal. Setiap umat yang berdosa wajib membawa korban penghapus dosa atau korban penebus salah. Kita dapat melihat di dalam Imamat pasal 7 ayat 1 sampai 2, inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu adalah persembahan maha kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebusan dan darahnya harus disiramkan pada mezbah itu di sekelilingnya. Ini sudah tradisi yang berjalan. Penumpahan darah hewan kurban yang disembelih dalam konteks ini dipahami, dihayati sebagai peristiwa pendamaian antara manusia dengan Tuhan Allah. Lalu kemudian timbul pertanyaan, bagaimana mungkin sekarang manusia berbuat dosa, lalu hewan kurban itu menebus kesalahan manusia? Saya ulangi. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana sekarang manusia yang berbuat dosa, lantas hewan yang dikorbankan itu darahnya menebus dosa manusia? Tentunya kita sepakat bahwa tidak mungkin sama sekali. Dan karena itu, hanya darah Yesus, Tuhan dan juru selamat manusia itulah yang mampu menebus salah dan dosa dari saya dan saudara. Yang kalau kita pahami tadi bahwa dosa adalah upaya pemberontakan serius untuk melawan Allah dengan konsekuensi adalah kematian, maka Yesuslah yang paling pantas kita sebut sebagai juru selamat. Tidak mungkin hewan kurban. Terlalu sederhana. Tidak bisa dibandingkan dengan manusia kalau hewan kurban yang dikorbankan untuk menebus dosa kita. Kalau semua pemberontakan itu adalah ujungnya kematian, manusia ini semua berdosa. Karena itu Tuhan menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dia tidak berdosa. Kepadanya seluruh dosa kita ditimpakan supaya kita dibebaskan. Sekira inilah yang harus diberitakan berulang-ulang. Kenapa Yesus mati bagi saya dan saudara? Karena kita memberontak kepada Tuhan Allah. Dan karena itu mestinya kita mati. Sekarang dia ganti kita. Saudara-saudara, mari kita lihat hal-hal yang berkaitan dengan tema kita. Kematian Yesus itu penyembuhan dan sekaligus juga pemulihan. Kita melihat gambaran nilai ketika Tuhan Yesus disalibkan
dan mati bagi saya dan saudara. Catatan yang paling pertama, saudara, saya ingin kita renungkan tentang hukuman mati dengan cara disalib. Hukuman mati dengan cara disalib itu adalah hukuman bagi penjahat. Orang yang jahat sekali diperhitungkan sebagai orang jahat. Tidak ada lagi yang baik padanya. Dan sekarang di Golgota itu, Yesus terhitung di antara dua penjahat itu. Dunia telah melihat Yesus sebagai penjahat. Dunia telah mengolok-olokkan Yesus. Para pemimpin agama yang berdiri di situ pun mengejek dia. Karena dia terhitung sebagai penjahat. Bagi saudara yang mengaku percaya kepada Yesus, saya bertanya. Saudara setuju kalau Yesus itu adalah penjahat? Karena Golgota identik dengan tempat para penjahat. Salib itu identik dengan hukuman bagi penjahat. Lalu saya bertanya kepada saudara yang percaya pada Yesus. Saudara setuju kalau saya sebutkan Yesus penjahat? Pasti saudara tidak setuju. Saya pun demikian. Lalu refleksi terdalam kita mengatakan, lalu kenapa Yesus harus terhitung di antara para penjahat? Itu karena saya. Itu karena Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dia mati ganti kita. Yang mestinya disebut penjahat itu saya. Yang mestinya disebut penjahat itu adalah saudara. Kita semua inilah yang disebut penjahat. Yesus itu mati ganti kita. Saudara-saudara, dibiarkan tersalib sengsara itu ada sebuah keadaan yang sangat mengerikan. Saya membayangkan seorang yang mati tersalib seperti Yesus, yang mati ganti saya, mati ganti saudara itu. Mulai dari malam ketika dia ditangkap di Getsemani, dia tidak ada istirahat sama sekali. Melalui pengadilan-pengadilan, diolok-olok, disiksa, dicambuk. Saudara bayangkan sampai subuh, pagi matahari mulai terbit. Dan sekarang dia harus pikul salib itu dan berjalan menuju Golgota. Sekira itu sebuah kesengsaraan yang sangat serius. Yesus tergantung di kayu salib. Tidak mau minum lagi anggur asam itu. Dia dehidrasi yang serius. Dia kehilangan banyak sekali cairan dalam tubuh. Apalagi darah keluar. Tempat tengkorak itu tempat yang gersang dan panas itu. Menyengat. Bagi satu tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Seluruh beban tubuhnya bertumbuh kepada paku-paku yang ada pada tangan dan kakinya. Saudara bisa membayangkan itu. Sebuah kesengsaraan karena saya dan saudara. Kalau dibiarkan beberapa saat,
Burung-burung pemakan bangkai itu akan menjadi pengganggu yang serius. Mereka yang tergantung di kayu salib itu akan kehilangan oksigen. Saya merasakan bahwa itu hal yang sangat-sangat mengerikan. Itu catatan pertama. Catatan kedua, saudara. Tetapi dalam kondisi yang sangat mengerikan itu, saya sebut kondisi ini sebagai sebuah krisis. Di saat-saat itu, kasih masih ada. Di saat yang sangat kritis itu, krisis sekali, kasih masih ada. Saudara lihat, Yesus yang tergantung itu diolok-olok, dipaku. Dia setengah mati bernapas, darah keluar terlalu banyak, dia dehidrasi. Dia masih diolok-olok. Saudara tidak tunggu sampai tergantung di kayu salib. Saudara ada pakai pakaian bagus-bagus, gagah-gagah begini saja. Ini tadi pagi baru makan pagi, makan 4 sehat 5 sempurna. Datang terus tiba-tiba ada orang lihat lama-lama saudara sebegini. Ini saudara mulai rasa tersinggung. Ben orang ini kenapa dari tadi lihat saya? Suka na omong. Kira-kira begitu. Orang baru lihat saya kita bisa tersinggung. Ini ada sakit tergantung orang mengejek-ejek, mengolok-olok dia. Tapi saudara yang menarik itulah kasih masih ada. Bukan saja para pemimpin agama, orang-orang yang ada di situ juga termasuk para serdadu. Mereka mengolok-olok dia. Bukan saja mereka. 2 orang yang ikut tersalib, salah satunya pun mengolok dia. Ini penderitaan macam apa? Tapi kasih Yesus itu luar biasa. Paling tidak dari kata-kata Yesus itu, ada 2 hal yang menjadi serius. Pertama adalah sebuah doa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Proses yang panjang ini Tuhan tidak tahu. Tuhan ampuni mereka. Yesus berdoa, menyatakan sesuatu berkaitan dengan orang-orang yang mengolok-olokkan dia. Dan kata-kata itu penuh kasih. Kedua, selain kata-kata doa, Yesus berbicara tentang sebuah jaminan keselamatan. Ketika penjahat itu berkata, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus bilang, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada sebuah jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan yang diucapkan oleh Yesus itu sangat berkaitan dengan pengakuan-pengakuan. Penjahat ini dalam sakit karena tergantung di kayu salib juga seperti Yesus. Melihat penjahat yang di sebelah itu berkata-kata mengejek Yesus, dia bilang begini, tidak takutkah engkau juga terhadap Allah? Kalau kita dua menerima hukuman ini, kita pantas. Tetapi dia ini tidak ditemukan satupun kesalahan daripadanya. Lantas dia bilang kepada Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja.
Itu kalimat hanya muncul dari sebuah pengakuan di sini. Kalau hari ini saudara, siapapun kita, termasuk mereka yang mengikuti ibadah ini, siapapun saudara, kalau dari hati ini berkata, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja, sebagai sebuah pengakuan, saya kira kalimat ini sama. Yesus katakan, engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saya sengaja menghindar dari kata hari ini. Karena jangan sampai ada satu mengaku terus, dia bilang jangan sampai sebentar. Jadi saya menghindar dari hari ini. Tapi saya mau kasih tahu saudara, jaminan keselamatan itu ya dan amin di dalam Yesus. Amin. Karena itu kita merenungkannya hari ini. Saudara-saudara, bagian yang ketiga sebagai kelanjutan itu, untuk kita memahami penyembuhan dan pemulihan. Bagian yang ketiga yang saya catat, dalam kasih itu, dalam jaminan keselamatan itu, ada pengampunan. Dalam kasih itu, dalam doa kasih, dalam jaminan keselamatan itu, ada pengampunan. Yesus telah mengampuni saya. Yesus telah mengampuni saudara. Dia pun soal adalah karena saya ini belum mengampuni orang-orang yang saya lagi marah mereka. Saya mau tanya saudara. Saudara sudah mengampuni orang kok? Atau kalau kita mulai dari kalimat ini, pengganggunya adalah saudara percaya Yesus telah mengampuni saudara. Lantas saudara bilang, saya percaya. Terus pertanyaan lanjutannya, lalu saudara mengampuni orang lain. Yesus mengajarkan doa, saya ingin ulangi kepada kita. Ampunilah saya, sama seperti saya mengampuni orang lain. Ampunilah saya seimbang dengan saya mengampuni orang lain. Jadi kalau hari ini saya mengampuni orang lain, dalam tanda petik saya mendapat hak untuk diampuni oleh Tuhan. Kalau hari ini saya mengampuni orang 2 kali, saya mendapat hak pengampunan 2 kali. Kalau saya gambarkan kira-kira begitu. Pertanyaannya, saudara mengampuni? Kita ini kalau diampuni mau. Mengampuni itu yang kayak agak berat-berat sedikit toh. Padahal pengampunan itu serius sekali karena pengampunan berkaitan dengan melepaskan perasaan negatif di dalam diri. Perasaan negatif itu yang dilepaskan. Apa itu perasaan negatif? Perasaan negatif itu misalnya marah. Wih, marah itu saudara. Saya kalau marah orang itu, semua yang ada di sini ini negatif semua. Marah. Saudara pernah marah kok? Atau sementara marah? Pengampunan itu melepaskan perasaan negatif. Marah. Benci. Kalau saudara mengampuni itu kebencian itu, kalau kita tidak melepaskan itu, amarah masih ada, benci masih ada, mana bisa mau ada pemulihan relasi? Kristus yang mati itu kan memulihkan relasi kita dengan Tuhan dan memulihkan relasi di antara kita. Lalu kalau kebencian masih ada, kemarahan, kepahitan masih ada pada kita, bagaimanakah kita menyembuhkan sesuatu yang rusak? Kita ini kalau marah, kita kalau benci, kan kita tidak peduli dengan siapapun. Marah.
Kadang-kadang yang kita marah itu marah yang orang kita kenal. Kadang-kadang kita marah orang yang kita tidak kenal juga, kita marah juga. Orang tinggal di Jakarta sana kita marah. Tanya dulu kenal dia tidak, pokoknya saya lihat di muka saya tidak suka. Kadang-kadang kita nonton Ikatan Cinta di TV, kita juga kok marah. Saya juga heran itu kemarahan itu. Pengampunan itu menolong kita membebaskan itu. Kadang-kadang kalau kita marah itu kita mau omong banyak sekali. Yesus itu ketika disalibkan, Yesus hanya omong 7. Mungkin juga kondisi gitu. Kalau kita marah ini saya yakin kita pun kalimat dong lebih dari 7. Kemungkinan 7 kali 7.000 atau 70.000. Kadang-kadang yang marah kemarin itu dia bawa sampai besok, lusa dan seterusnya. Kita ini kalau marah sebut dia pu mama tambah dan dia pu anak dan keturunan ketiga dan keempat. Semua kita marah habis. Memang dia kamu keluarga tuh model begitu semua. Kau lihat lupa mama itu. Lupa mama pu adik kandung pu sepupu saudara perempuan pu. Itu kita marah semua itu. Nah bagaimana kita bisa memberi makna terhadap ini kematian Yesus yang telah mengampuni kita. Jadi yang tukang marah-marah itu tolong kau berhenti sudah. Ketemu yang kita marah kasar sudah betasan marah lain. Tapi itu kalimat itu penuh kemarahan. Pesan marah lah, tapi lebih lu jauh dari sini. Oh itu marah itu. Jadi hati-hati. Lihat ini memang Tuhan ajar kita sesuatu. Semoga saudara pulang. Saudara lagi marah kok. Dingin-dingin begini tidak baik kalau marah. Lebih baik kita makan sama-sama. Apalagi kalau marah istri, marah suami, baru pulang lapar. Itu super mijo kita bisa marah. Jadi lebih pulihkan hati yang lagi marah. Kondisi COVID ini bisa buat orang marah-marah juga. Orang bersin di kita pun sebelah kita bisa marah. Apalagi kalau tuh yang tante dari kampung datang itu langsung tidak pakai masker kalau masuk dalam rumah baru dia batok-batok. Marah lagi. Ini saudara marah ini terlalu dekat dengan kita. Tapi bersyukur Tuhan ajar kita yang baik. Saudara-saudara pengampunan itu menolong kita melepaskan hak untuk balas dendam. Kita nih kalau marah tuh kan kepingin balas dendam tuh. Istri-istri itu kalau sakit kok suami tidak perhatikan. Dia agak marah sedikit. Dia hanya bilang, kalau kita datang kau tanya, su agak baik kok. Mam tu akan biasa, sebaik. Lu jangan sakit satuan, lu jangan sakit. Lu jangan, kalau dia begitu itu, dia kepingin kita sakit. Wih, berhenti sudah dengan itu, kepingin lihat orang lain pun kesusahan dan penderitaan itu. Bahkan kadang-kadang kita suami istri saya ini, kalau kita omong, kok suami tidak dengar, istri tidak dengar, kita lepas, tidak omong, sudah kasih nanti naik ketemu bambu, buku bambu dulu. Itu kita pun, itu kan kepingin biar kok dia lihat sesuatu. Nah bayangkan kalau kita berharap dia sakit, nah dia tidak sakit-sakit. 6 bulan, 1 tahun dia tidak sakit, kita yang sakit ulang 3 kali, 4 kali. Nanti lama-lama dia bilang, itu karena mama simpan hati, nah makanya sakit-sakit. Jadi bebaskan itu hati itu, segala macam yang ada di sini nih. Hak, kita merasa berhak untuk balas dendam, Tuhan Yesus diam. Mengikuti apa saja. Dalam segala sesuatu. Ketiga saudara-saudara, pengampunan itu menolong kita untuk melepaskan sikap menghakimi kita. Kita kalau marah tuh selain balas dendam tuh kita kepingin, itu kita pun rasa kepingin menghakimi itu terlalu tinggi. Kita kepingin semua orang menghakimi dia.
Kita kepingin segala sesuatu, dan itu sikap kita itu penuh penghakiman kepada orang lain. Dan saudara, itu tidak membebaskan kita, itu membelenggu kita, itu membuat kita susah. Kita tiap-tiap hari ketemu. Kenapa hal ini saya buat agak sedikit lebih lama? Kan tiap hari kita ketemu orang, toh bapak mama semua. Baik kita ketemu suami, istri, anak-anak, orang tua di rumah. Pitoko kita ketemu orang lain. Di jalan kita ketemu orang. Kita kalau simpan terus di sini ini susah. Kita bawa oto begini, bawa motor, ada yang dari sebelah. Kita terlalu marah. Kita kepingin jatuh baik. Saya satu saat ibu pendeta tegur saya berpikir lebih positif. Waktu dia, ibu mungkin tahu saya mau marah, ibu dan bapak berpikir yang positif. Saya bilang, oh iya, saya positif. Saya kemungkinan dia buru-buru, ini kan dia mau mencret mungkin. Tidak apa-apa dia buru-buru. Lebih baik kita berpikir positif. Toh. Kalau tidak kita pun kepingin menghakimi dia itu, coba sayang polisi dia. Nah kenapa Itari tidak tes polisi? Itu pengampunan. Catatan yang berikut saudara, kalimat Yesus yang terucap ini, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dalam kasih itu saudara, yang sudah ada pengampunan, sekarang Yesus mengatakan ini, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini sesuatu yang menarik, kenapa? Karena ini kebiasaan ibu-ibu orang Israel itu. Malam-malam ketika mereka mau tidur, gendong anak-anak kecil, mereka suka ajarkan kalimat ini sambil pukul-pukul di sini. Dan bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dalam tidur kami serahkan kepada Tuhan. Mereka ajar mereka. Dan Yesus mengulangi kalimat itu dengan baik. Lalu kenapa hal ini kemudian menjadi penting? Betapa luar biasa. Kalau kehidupan kita, bahkan nyawa kita serahkan kepada yang empunya hidup. Kalau kita baca teliti teks ini saudara, pembacaan tadi kasih tahu bilang begini, nats pembimbing, Lukas 23 46 bilang begini, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia lanjut bilang begini, dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Sangat berbeda dengan saya dan saudara tuh. Kalau ke kita nih bukan menyerahkan. Kita nih pikiran tentang kematian tuh satu, malaikat maut. Dua, malaikat pencabut nyawa. Jadi bukannya menyerahkan, dicabut. Sesudah berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Tuhan terlalu luar biasa. Kalau kemudian dia bangkit dari antara orang mati, bukan hal yang ya bagi manusia luar biasa, bagi Allah itu sangat biasa. Kenapa? Karena kematian dia sangat berkuasa atasnya. Dia yang serahkan nyawanya. Kasih di Tuhan, begitu ya, Tuhan pegang. Kita pun hidup luar biasa. Kira kalau sampai titik itu, kita jadi orang yang sangat-sangat kuat saya kira. Tetap ada ketakutan, tapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kapan malam saya berkhotbah dalam sebuah acara penghiburan, seorang sahabat pendeta meninggal.
Ketika Yesus bangkit, Yesus berkata kepada murid-murid dalam perjumpaan, Yesus bilang, jangan takut. Jangan takut. Saya berefleksi bahwa kalimat jangan takut itu kalimat seperti apa? Kalau dia pakai kata jangan itu berarti perintah. Perintah macam apa suruh kita jangan takut padahal kita hidup dalam ketakutan? Siapa di sini tidak takut? Kita ini takut semua. Takut ditolak, takut sakit, takut mati mendadak, takut miskin. Kita takut semua. Tiba-tiba ada perintah bilang jangan takut. Perintah apa? Kita sayang terhadap ketakutan dan enggan melepaskan itu ketakutan. Lalu kenapa Yesus berkata jangan takut? Yesus ketika bilang jangan takut, Yesus tidak sementara bicara bahwa kamu akan hidup dalam sebuah keadaan tanpa rasa takut. Bukan. Tapi ketika Yesus bilang jangan takut, dia ingin mengatakan, dalam perjalanan dengan aku, Yesus, yang berkuasa atas kematian, kamu akan melewati masa-masa ini sampai pada masa depan. Jangan takut. Dia tidak membiarkan kamu sendiri. Bukan sebuah perasaan, bukan sebuah keadaan tanpa rasa takut. Saya merenungkan bagian ini tadi pagi dan saya merasa Tuhan terlalu luar biasa bagi saya. Berikut saudara, ini bagian terakhir, ini waktu kecepat atau saya yang lama. Saudara, bagian terakhir saya ingin mengatakan tanda-tanda yang terjadi di sekitar kematian Yesus. Tanda sekaligus responsnya. Dicatat dalam pembacaan tadi tanda-tanda ini. Gelap gulita, tabir bait suci terbelah, gempa bumi. Ini juga bahan di kaum bapak. Kalau lu bilang di pembacaan yang sama Matius pasal 27 kasih tahu ayat 32 ada tanda kebangkitan orang-orang mati. Tanda-tanda ini. Kalau hari itu saya dan saudara berada di situ, melihat tanda-tanda ini gelap gulita, matahari tidak bersinar 3 jam. Gempa bumi, tabir bait suci terbelah menjadi 2. Kalau kita ada di situ, apa yang akan saudara katakan? Kalau kita bercerita ulang, kalau kita ada di situ, kita akan bilang, wih, itu hari pas bab tua mati, gelap, gempa bumi, tabir bait suci terbelah, kebangkitan orang-orang mati. Ini semua diperhadapkan. Kan tidak diberi arti apa-apa di situ juga. Dia yang kasih tahu. Mati, segala macam. Gelap gulita, orang mati bangkit, gempa bumi, tabir bait suci terbelah. Lalu apa yang kemudian harus dilakukan? Responsnya. Yang membedakan kita dengan orang lain itu lebih kepada respon apa. Berulang-ulang kali dari tempat ini saya bilang pada saudara, dalam sebuah keadaan yang sama, orang percaya dan orang yang tidak percaya punya respon berbeda. Kita jalan dari sini Pisoe, naik oto tabalik dicamplong, tinggal 2 orang yang hidup, yang orang percaya akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Yang tidak percaya akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu waktu yang sama. Saudara lihat respon. Ada 2 respon di situ yang kemudian akan saya membayangkan ini yang kemudian mereka beri arti terhadap tanda-tanda yang terjadi. Respon pertama, orang-orang yang ada di situ pulang dan memukul-mukuli dirinya. Ada penyesalan, ada segala macam. Melihat kematian Yesus dengan tanda-tanda yang luar biasa itu, mereka memukul-mukuli dirinya. Mereka menyesal.
Mereka pasti menangis. Mereka mungkin pada satu titik di mana mereka tidak mampu berkata-kata lagi. Mereka telah menyatakan diri mereka salah. Respon yang kedua adalah pengakuan kepala pasukan itu. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara bisa bayangkan itu respon. Karena mereka mengalami, mereka lihat semua. Pasti pertanyaan paling reflektif, lalu apa respon saudara? Apa respon saya hari ini ketika kita ada dalam perayaan memperingati kematian Yesus? Menunggu gempa bumi leko, menunggu matahari tidak bersinar, menunggu kebangkitan orang-orang mati. Saya bayangkan lebih baik yang masih aman-aman ini berespon sudah pada kematian Yesus, kebangkitannya. Karena kalau segempa bumi itu saya rasa kita pusing. Tahu mau berespon, gimana kota goyang, kok mau pikir ini sertifikat, kok terlalu banyak. Jangan tunggu gempa bumi dulu. Lebih baik yang sekarang ini berespon. Luar biasa. Betapa Tuhan menyatakan kebesarannya, lantas kepada kita diberi kemungkinan. Nah, sekarang ini ada apa yang engkau mau, engkau terima atau tidak? Itu refleksi kita. Renungkanlah hari ini. Kenapa Yesus mati bagi kita? Dia mengasihi kita. Dalam pengasihannya atas kita, dia mengampuni kita. Layaknya kita mengampuni orang. Dan kalau ternyata kematian itu membawa pertobatan, membawa penyesalan bagi mereka yang melihat, hari ini kita yang mengaku percaya pada Tuhan mestinya sadar sesuatu dari semua yang telah kita lakukan. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan. Terlalu ajaib dan terlalu besar Engkau Tuhan. Engkau telah menolong kami, menggantikan kami di kayu salib. Karena seharusnya yang kena hukuman itu adalah kami. Terima kasih Tuhan Engkau menggantikan kami. Tolong kami hari ini Tuhan. Kami dapat memberi makna ini dalam hidup kami tiap hari. Untuk kehidupan kami pribadi, rumah tangga, pekerjaan dan seterusnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara,